Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dengan penuh keseimbangan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali merenungkan tentang suatu hal yang sering kita abaikan. Akan tetapi hal ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu masalah menjaga lingkungan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan juga menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, tentunya dengan tujuan agar kita bisa mengelola dan memakmurkan bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini dengan tujuan untuk mengelola bumi ini, bukan untuk merusaknya. Oleh karena itu tentunya kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita, karena kehidupan di bumi ini bukan hanya untuk kita saja di saat ini, akan tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang, baik itu anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita yang lahir di masa depan. Namun yang kita lihat sekarang ini, banyaknya polusi, penebangan hutan yang tak terkendali, tercemarnya air, begitu juga perubahan iklim. Lantas apakah pantas kita disebut atau dikatakan sebagai khalifah yang baik? Allah Subhanahu wa ta'ala melarang umat manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kerusakan dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia yang mengganggu keseimbangan alam. Sebagai contoh, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan juga pengrusakan ekosistem. Dan jika manusia tidak berhenti dalam melakukan kerusakan di muka bumi ini, itu artinya mereka menentang kehendak Allah yang telah menjadikan atau menciptakan bumi ini dengan baik. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang diam atau tidak mengalir, lalu kemudian dia mandi darinya. Hadis ini menjelaskan kepada kita
bahwasanya Islam sangat peduli dengan kebersihan lingkungan. Jika Rasulullah SAW saja sangat peduli dengan kebersihan air, lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan sampah-sampah yang menumpuk di sekitar kita? Bagaimana dengan lingkungan pabrik-pabrik yang mencemari lingkungan kita? Bagaimana dengan sungai-sungai kita yang sudah dikotori dengan sampah-sampah yang kita buang ke situ setiap hari? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan penuh keseimbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 9, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tataghaw fil mizan." Dan dialah yang telah meninggikan langit dan menetapkan mizan atau keseimbangan. Maka janganlah kamu merusak keseimbangan itu. Fakhruddin Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan bukan hanya keseimbangan antar hubungan manusia dengan manusia yang lain, akan tetapi juga keseimbangan antar manusia dengan makhluk-makhluk hidup yang lain atau yang disebut dengan alam. Dan jika keseimbangan itu dirusak, maka tentu akibat buruknya akan ditanggung oleh manusia itu sendiri. Maka kita lihat sekarang banjir terjadi di mana-mana, udara kotor akibat polusi, dan juga berbagai macam bencana-bencana alam yang tentunya itu juga semuanya diakibatkan oleh ulah-ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang egois, yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Akan tetapi, mari kita pikirkan lingkungan yang kita hidup di dalamnya, sehingga walaupun kita ditawari dengan keuntungan-keuntungan duniawi yang besar, akan tetapi kita tetap mengutamakan kelestarian lingkungan, keselamatan lingkungan kita dibanding dengan harta yang banyak ataupun jalan-jalan uang yang sungguh menggiurkan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau organisasi masyarakat, akan tetapi merupakan tugas kita semua umat Islam. Oleh karena itu, mari kita jaga lingkungan kita dengan menerapkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah kurangi sampah dan buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, hemat menggunakan air dan juga listrik. Yang ketiga, hendaknya kita gemar dalam menanam pohon dan merawat pohon itu sendiri. Dan yang keempat, bijaklah dalam menggunakan barang. Kurangi menggunakan plastik sekali pakai, dan kita usahakan kita bisa memakai plastik ataupun tempat yang bisa didaur ulang. Dan yang kelima, hendaklah kita menjadi contoh yang baik, baik itu dalam keluarga kita ataupun dalam masyarakat kita, sehingga nanti kita meninggalkan dunia ini dan kita mewariskan dunia ini kepada cucu-cucu kita, tentunya dengan hati yang tenang dan hati yang senang, meninggalkan dunia yang penuh dengan kebersihan dan juga keasrian. Demikianlah kajian tafsir yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.